Prayo buat kone kayak ngomong udah. Iya, kalian di promosi kayak kita berencana dulu. Ya, seperti biasa kita lagi di mana nih friend? Kita berencana. Iya, langsung jalan Instagram. Gue tak anu nonton kolom deskripsi. Ini kayak Instagram kita berencana. Terus kok apa ya? Ya semacam kreatif workspace lah ya. Tempat kreatifnya anak-anak muda. Anak muda Ponorogo ya. Ya sebenarnya warung kopi sebatas kedok sih. Ya sebatas biar ada wadah untuk anak-anak muda mau ikut buat rapat, buat kumpulan, buat bikin acara-acara. Sebenarnya cuma kedok buat itu aja sih. Cuman ya sekalian. Ya, estetik terus ya kalau melihat fitnya kita berencana itu. Kita loh, gue 6 pada. Iya, tapi kan estetik benar. Oh, iya. Ada seninya. Lagi ya. Soalnya emang menyasar, ya kan paradigma anak muda kan lebih ke situ kan. Ya. Kita mencoba apa sih? Menarik perhatian mereka dengan hal-hal yang sifatnya mereka banget lah ya. Ya, Millennials lah. saya tahu milenial. Enggak. Iya no. Sama biro. 94. Oh iya, milenial deh. Ya kan 95 toh. Z, Batasnya. ya. Setelah 95 kan Z. Jadi masih milenial ya. Masih milenial. Jadi mencoba mengerti kebutuhan anak-anak Z, apalagi yang alpha. Alpha udah ada yang sering main kesini Alpha. Biasanya merene ku anu. Dolanan Uno. Terus ya ngomong, "Mas, aku ini gak ngopi ya, gak tumbas tapi nyilih Unune." Iya, ono cacah SD SMP. Mobile Legends di sana. Bocil-bocil FF. Dari anteng doang mainnya FF. Parkir doang gak bayar. Wifi doang gak bayar. Doang nyolok terus. Mana nih yang kono? Penghalaga kok. Ini halaka ya mesti ya. Orang itu warga lokal. Warga lokal sing dulu wifi. Bocah nih. Tumbas rambut. Mulai Ada ngunut listrik karo wifi. aku gak bisa suwi-suwi nih rame-rame ini kerja omong Tapi gak apa cacah burung kabeh kan iki burung full squad kan gunaman. tapi neneng gini masih banyak nih wanita berdatangan kalau di Halaka tuh agak sedikit No. Soalnya memang dari awal yang kita bangun ke teman-teman itu emang sini ramah perempuan, ramah lingkungan. Itu memang spirit yang mau dibawa dan pengen diperjuangkan sekaligus buat jadi ini sih bentuk kritis ke berbagai bentuk warung kopi ataupun semua. Soalnya kan emang seolah-olah semua yang dilakukan laki-laki itu tidak semuanya boleh dilakukan perempuan gitu loh. Termasuk ngopi kan gitu kan soal masyarakat kita. Nah, warung itu salah satu spirit urgentnya itu untuk itu membangun sebuah stigma kalau perempuan itu juga boleh dan itu pun harus didukung sama tempat kan. Karena kebanyakan perempuan kan juga suka tempat yang mungkin tidak ramah bagi mereka, entah itu mungkin asap rokok, entah itu mungkin sampahnya atau mungkin dari tata tempatnya kan kayak gitu. kemarin aku ngobrol anggaran gimana nih biar menarik perhatian kaum wanita ke Halaka ini kayaknya laki terus yang mayor di sana laki terus Soalnya kalau kita bicara dari sisi finansial pun dari sisi ekonomi kan secara nggak langsung uang jajannya perempuan tanda kutip itu lebih banyak dari cowok kan. Ibaratnya kan cowok itu cuma ngopi sama udut terus dia berjam-jam bisa. Tapi kalau cewek kan dia yang penting makan, ngemil, minum, ngobrolnya juga nggak perlu lama-lama, itu kan udah pulang. Ibaratnya dari segi perputaran uang tuh dari perempuan lebih cepat gitu loh. Dan sebagai bentuk kritik sosial pun apa ya, perempuan itu menurutku memang lebih dibutuhkan untuk ditonjolkan biar patriarki di masyarakat itu sedikit demi sedikit hilang kan gitu. ini juga konten ngabubulus ini ya laki semua brand Oh gitu. perempuannya berapa gitu dikit banget brand. Belum lah ya belum ya. Heeh. Belum menyasar. Jadi itu pun kalau ada pun aku masih kurang organik maksudnya belum kenal banget gitu kalau udah sering bersinggungan kan baru enak ngobrol kan nah kalau masih baru pertama sih canggung pasti pertanyaannya basic neng di omae ngono-ngono kan Betul sekali. Ya teman-teman kalau mau coba-coba bisa ke Kanten kemudian bisa mampir dekat kampus 2 ya ya, di Ponorogo. kita berencana di ini linknya ada kan lokasinya Ada di IG-nya ada.
ada link lokasinya. Ya, kalian milenial nih memanfaatkan selain Instagram apalagi kan? Ada Malah kayaknya cuma Instagram aja. masih Instagram aja. Soalnya kalau kayak TikTok, Facebook itu kayaknya terlalu ribet sih. Ya nggak ribet sebenarnya, cuman ya emang Instagram aja deh. Ini pun aku cuma ini kan hitungannya membantu Anggara aja kok ya. Jadi biar ngaktifin satu platform digital deh, YouTube Ya. ya kan. Biar ada lah Jadi kontennya. minimal jalan dulu, Hmm, konsisten dulu meskipun emang belum banyak. udah banyak kan coba lihat. Lumayan. Viewernya yang kurang. Kalau kontennya nggak kehabisan gitu loh. Sehari-hari Sehari banyak satu, lah ya. sehari satu gitu. Lumayan lah. Ngabu bullshit. Iya, ngabu bullshit langsung ada itu di atas paling atas. Jangan lupa subscribe. Belum login dong. Gitu. Bisa apa belum login? Iya makanya. Waduh, udah jarang nonton YouTube sekarang. Bisa jadi. Oh, udah lupa. Peter masih suka ngeliat Peter nggak? Pemuda tersesat dulu. Enggak. Majelis Lucu Indonesia. Oh, lumayan. Lain. Kayaknya Lihatnya itu. dari situ semua. Oh gitu. Jadi ada pattern yang kebaca gitu kadang-kadang. Padahal aku termasuk jarang loh sebenarnya lihat. Kayak bahasa-bahasa kalau zaman dulu loh yang awal-awal kita masih kenal tuh Anda, Anda jangan seperti itu ya. Ini kan coki banget, Bran. Oh gitu. Berarti dia yang ketinggalan saya. Iya kan? Kita tuh ketemu pertama di mana sama Anggara tuh? Di Oma Soro itu ya? Yang acara itu kan? Acara diskusi perempuan itu kan? Diskusi perempuan. Apa namanya? Film gitu loh. Iya, film apa lupa. Preo sama Dirimu. Iya, aku sama Anggara. Oh. Habis itu kita belum jalan bola. Baru nanti apa? Ya, tapi udah lumayan notice lah ya. Ya notice lah. Sebenarnya karena oh ini orangnya baru berlanjut. Lupa passwordnya. Lupa password. Kemarin tuh sama Anggara aku udah berkali-kali tuh pengen itu, cuma webcamnya lagi nggak ada. Oh gitu. Kan sering Belum ada bawa. dan belum bawa. Dipakai ini kan punya Frankie. Dua-duanya ini punya Frankie. Pakai Ini. Frankie. Nah, lagi ada dipakainya. Jangan lupa Komen, ngabu bullshit. ya. Share kalau perlu. Iya share friend. Yang penting tuh tonton dan share. Soalnya ya, kalau kan orang-orang udah mulai ini ya mikirin ini ada Pandi. Oh. Ini piro gitu kan. AdSense wis ono urung. Wah, untuk mencapai AdSense tuh berat ternyata. Iyalah. Jam tayang, friend. Jam tayang, viewers apalagi. Ini subscribe kan 1000. Ya. Gak masalah itu kayaknya. Yang masalah tuh jam tayang harus ditonton selama 4000 jam. Semua totalannya. Iya, bukan uploadan kita 4000 jam, bukan. Iya. Orang itu nonton sampai 4000 jam. Total akumulasi Ah. tonton lah ya. Sekarang baru nyampe 72 jam baruan. Dari 4000 jam. Ya 17 jam kan lagi telung dino. Baru 3 hari nih. Jadi kalau di skip itu ya kurang berarti kan. Kalau ditonton full. Makanya kita butuh banget effort yang lebih tuh. Betul. Kalau untuk mencapai. Apalagi sudah banyak YouTuber di luar sana. Nah makanya karena banyak YouTube di luar sana kan. Anda kalah cepat dengan generasi apa untuk membangun kerajaan YouTube? Enggak, ini tuh biar lokal. Sebenarnya gini loh, kalau aku ya, kalau aku sendiri kenapa pengen bikin yang kayak gini? Itu kan kita sering bersinggungan, sering ngobrol, sering apa, itu nggak pernah terdokumentasi blas gitu. Jadi nanti yang aku takut ketika awakmu udah tua, itu udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Udah ini mendokumentasikan masa muda. Syukur sekarang udah Mendokumentasikan masa masa kegagalan. masa masih gagal, udah ada satu nih. Iya. Masa masih gagal itu kayak. Masih lah ya. Ini juga ada ini kan, masih
ekonomi kreatif kolektif gitu masih ya. Ya masih ibaratnya masih butuh tumpangan sana sini lah ya. Nah, kita emang selalu itu ya, bertransformasi dari satu platform ke platform lagi. Skubik kabarnya. Skubik sempat sudah mulai untuk open rekrutmen volunteer, terus karena pandemi vakum. Soalnya mau lanjut ngebut itu seolah-olah kita berpendidikan tapi tidak mencerminkan untuk meneladani prokes gitu loh. So, akhirnya kita tetap bergerak tapi nggak pakai platform itu, pakai platform yang sifatnya kayak warung kopi seperti ini kan. Kalau ini kan kita misalnya dibilang melanggar prokes kan ya wajar kan, kita kan kayak secara langsung kan jadi masyarakat biasa kelas bawah. Kalau jadi masyarakat yang berpendidikan terus ngadain acara-acara kumpul-kumpul itu kan kesannya kesannya kontraproduktif lah. Tapi dulu kalian kan sempat ada podcast juga, aku udah mulai wah ini kayaknya bakal masif ini podcast di Spotify kan. Ya. Itu podcastnya lebih ini sih, bukan obrolan, lebih ke kayak press release berbentuk suara aja gitu ya. Tapi disuarakan di Spotify. Kan ada yang modelnya press release dibikin slide di IG misalnya, dibikin di webnya itu kan. Kemarin bikinnya di Spotify aja. Nah, aku udah pernah terima kasih nggak sama kamu pernah udah tempat itu ya udah pokoknya yang itu. Jadi aku ini tiga kali lebaran kan aku belum nggak pulang ya. Oh iya di sana. Enggak. Jadi yang pertama salah satunya. Nah, di yang pertama yang 2019 aku nggak pulang itu bolak-balik ngelapak di alun-alun. Oh. Sama tinggalnya di Bubuk Juang. Ya, benar di situ. Bubuk Juang kadang sama kontrakan anak-anak ungu yang teman-temannya Gatot. Ya, nah itu di Manuk ya kan. Ambil ngelapak-ngelapak. Nah, lebaran selanjutnya itu di tempatmu sama Gani gitu ya kita. Ada temanku yang di situ nemenin gitu ya. Nah, sekarang lebaran ketiga ya. Jadi aku mulai kan mudik keliling. Tidak taruhlah keliling. Mudik keliling. Kemarin di Jalan Kalimantan, sekarang di Jalan Sumatera gitu. Se-Indonesia. Besok cari yang Jalan Sulawesi. Tapi emang sih, menyasar kota-kota menengah ke bawah Ponorogo sekitarnya. Maksudnya kota-kota berkembang lah ya. Ya. Itu emang misal kita ajak berinisiatif terus bikin event-event yang sifatnya mengajak secara kolektif untuk membuat inisiatif baru, itu emang susah sih. Ya budayanya emang masih budaya ikut-ikutan, dan itu pun ikutan hanya sekedar euforia aja gitu loh. Iya. Susahnya emang di situ sih, emang menyadarkan banyak kepala itu emang nggak semudah membalikan telapak tangan harimau, apalagi nyangkemi tonggo ya. Itu sudah adat budaya yang mengakar di masyarakat kita. Sudah masuk di buku sejarahnya WHO juga. WHO berarti. Tapi ini bakal nanti makin ke depan ini udah ada pembangunan nih kayak parkiran. Sebenarnya parkiran tuh dulu rencananya di sebelah timur. Semua parkir di sini. Ini depan tuh fokus kan, ini kan lesehan. Depan meja kursi. Pengennya gitu. Tapi karena emang kayaknya belum seramai yang diekspektasikan, fokus yang 3 tempat ini. Mayoritas anak-anak IAIN di situ. Paling sama teman-teman warga daerah sini, anak mudanya. Kalau yang ini loh, kan kalau yang kayak gini kan circle lama nih, ya kan teman-teman lama nih, circle yang baru-baru akhirnya itu paling ya tetap dari IAIN sih, tapi ada tingkat. Ya kan yang bantu di sini kan juga ada Ica, ada Gura, ada Sodik. Ica sendiri kan dia masih angkatan semester 4 ini. Itu juga lumayan membantu teman-temannya dia kesini, ada tingkatnya dia juga. Kalau misalnya kumpulan apa-apa kesini. Apalagi kan juga Sodik, Burhan, aku sendiri sama Ica kan emang pernah sama-sama ikut di intranya kampus. Kan secara langsung kan kalau buat rapat atau ngajak kumpul kan pasti kan nyari tempat yang ramah kantong juga kan, terus juga luas juga buat kumpulan.
Tapi emang di Ponorogo kayaknya itu harus Itu ramah yang kantong dicari. dulu. Iya, ramah kantong dulu. Instagramable itu nanti. Ya, Agak terakhiran. seragam mebel tuh bisa eventual. Itu Kalau ini juga. kan yang buat harian cocok. Kayak niatnya tetap pengen yang Instagramable sih, cuman ya karena emang kantongnya masih perlu tambal-tambal, nggak bisa langsung diaplikasikan. Ini juga masih ngontrak kan itu kan? Kalau di Nyewa. sebenarnya itu bakulan banyu ya, ini katanya temenku ya, itu nggak ada ruginya. Soalnya nggak kayak makanan yang bisa basi. Iya, Dia, tapi yang bikin rada ngepres itu kontrakannya. kontrakannya. Terus lagi ada biasanya kamu nih jiwa entrepreneur yang banyak. Sekarang cuma menggeluti kita berencana atau yang lain. Ini aja sih. Ini aja sekarang fokus. Ya nggak fokus ya sebenarnya. Ya mungkin karena emang terbatas dana. Habis itu ya kayaknya emang masih belum waktunya buat apa ya? Buat explore ke banyak bidang lagi. Jadinya Yang jalan Kalimantan kenapa nggak dipakai aja? buat frozen food. Itu masih punya sendiri. Punya Mbak ya. Gitu. Itu rencana dalam waktu dekat sih kalau bisa. Jadi di depannya itu jual bakaran, fokus frozen food gitu. Ya paling kalau bisa nyari orang, terus bisa take away atau makan di situ. Tapi fokus yang bakaran itu. Iya. Ya semi angkringan paling ya. Iya. Marketnya kan lebih kayaknya oke lah. Paling Pinggir ntar jalan. di situ kan kurangnya tempatnya kurang luas aja kan buat parkir. Soalnya kan mepet sama perempatan lampu merah kan. Iya sih. Parkirnya nih emang Agak parno. parkir tuh penting banget ternyata. Apalagi kalau ngopinya lama kan masih. Enggak, kalau di Jakarta kadang ada yang datang ini, Bro. Bawa mobil satu orang gitu. Nah, Enggak penting banget itu. mobil lagi. Lama lagi. Iya, parkirnya ngabisin itu. Tapi ya gitu. Biasanya orang jauh sih yang kayak gitu. Datang habis dari mana, set. Bawa mobil, kirain berapa orang gerombolan keluarga besar. Kita bersinggungan apa aja? Coba cerita nostalgia dikit gitu. Ya. Yang gue ingat apa? Tentang Kita dulu bersinggungan zaman-zaman dulu kala gitu. aku tidak mengingat semuanya dengan baik. Yang kita ingat kita ini yang selalu nyangkut di kepala aku itu kita di STKIP. Oh, Gus Durian. Iya, Gus Durian. Itu salah satunya. Oh iya bener ya. Tuh aku nggak inget ya. Masa nggak ingat, Blas? Ya maksudnya tadi nggak keinget itu. Aku Terus diingetin jadi oh iya pernah Gus Durian ketemu acara bareng-bareng kolaborasi Seponorogo Raya. Ada Sodik juga itu. Sodik ketika itu energik banget. Tapi aku pas Sodik kayaknya nggak lihat deh pas dia tampil. Dia tampil juga? Nggak tampil. Oh cuma meramaikan suasana. Dia memang tukang ramai. Memang bakatnya di situ. Capo sebenarnya dia. Supporter rusuh di mana-mana. Belum datang nih orangnya Brentol. Ya jadi mau harus Sodik ya. Tambah rame wah teman-teman. Saya suruh wongnya jare meh sejarah ngene dosen ya. Kemarin sih ada juga yang ini rame-rame orang-orang ini apa namanya alumni gitu kan, angkatan juga itu kan, angkatan rame-rame yang warga-warga Ponorogo itu rame juga, itu nggak bawa mobil itu, bawa motor. Makan parkiran. Tidak merusak lahan parkiran. Kalau makan parkiran susah juga. Sama Anggara udah Kiri Mbak Kiri. Anggara udah cerita apa gitu kalian ngobrolin tentang tolong dipotong ya Allah. Masa apa lo? Lali lo. Gini nih mati Mbak Ora. Lali ya Mas Allah. Iya. Banyu ini isara ya? Orang sampai banyu gosong toh?
Yang kalau sama Anggara pernah nggak sharing-sharing soal kopi gitu terakhir apa itu? Apa ya sama Anggara? Enggak sih, dia terakhir cuma nanya buat gaji. Oh, Kan kalau di sana kan emang belum hire karyawan. benar. Kalau di sini kan emang ya sebenarnya bukan karyawan sih, tapi emang secara nggak langsung bisa disebut karyawan juga. Terus aku bilang ya kalau itu ini sih tergantung perjanjian kontrak akad di awalnya mau gimana. Kalau aku sendiri sama teman-teman kan emang dari awal tuh niatnya emang ngebangun bareng, rintis bareng. Jadi nggak ada istilah bos, nggak ada istilah karyawan, nggak ada istilah yang atas sama di bawah. Jadi kita bareng-bareng. Cuman emang porsinya beda. Ada yang punya kelebihan buat dia tanggung jawab PJ nih buat porsi nyari tambahan apa ya modal. Ada yang fokus buat pengelolaan harian. Ada yang Itu aja yang bedain. ada yang fokus buat media gitu. Nah, jadinya tapi tetap jatahnya per bulan berapa itu ya disepakatin di awal. Jadi mau penjualannya lagi naik mau lagi turun, ya minimal kita dapat sekian misalnya. Iya. Zaman pandemi itu di sini berdampak. Cukup berdampak sih sebenarnya. Soalnya kan ibaratnya orang lain ketika pandemi kan pada gulung tikar ya, pada berhenti, pada cari kerjaan yang lain. Terus kita kan malah lagi pandemi malah ngerintis kan ibaratnya. Oh, ini mulai pas pandemi ya? Pas pertengahan pandemi malah Oh, awal Desember awal Desember 2020. 2020. Berarti kan memang masih pandemi banget kan. Kalau itu Anggara September. Sebelum PPKM lagi malah kayaknya. Apa malah setelah ya? PPKM apa? PPKM kan Oh ya, lockdown, terus PPKM itu kan. sebelum itu sebelum Sekali masih belum. September. Tapi alhamdulillah ya awal-awal bisa dibilang rame sih kalau untuk ukuran pandemi ya. Karena kan teman-teman kuliah kan ibaratnya dia bosen nggak pernah kuliah, bosen nggak pernah ketemu teman-temannya, terus ada wadah, ada tempat yang dekat kampus, mereka juga ke sini bisa buat kuliah online, bisa buat rapat, bisa buat ngumpul, bisa buat alasan biar nggak di rumah aja. Jadi ya hitungannya ya lumayan cukup ramai lah. Nggak terlalu ini gitu. Kalau di sana hampir jeglek kemarin katanya. Saking ramainya. Saking ininya, saking nggak ada orangnya. Oh, saking orang. Ada kali paling omset misalnya 20.000 tuh sehari tuh gara-gara pandemi itu. Maksudnya pandemi yang awal-awal yang emang masih orang parno banget tuh. Ya, itu benar-benar turun drastis. Sini mulai menurun tuh kayaknya masuk bulan ke-4 deh. 2 bulan terakhir itu emang mulai kelihatan agak turun. Mungkin karena emang apa ya? Ya pandeminya kan naik lagi. Tapi kalau yang berdatangan kayak gini malam ya banyak. Ya, kalau 3 bulan pertama itu emang malah banyak ngopinya pagi, siang, sore, malam mulai turun. Terus masuk bulan ke-4, ke-5, 2 bulan terakhir itu sore malam. Kalau Rame. ini regulernya ya, regulernya buka jam berapa? Pagi jam 7. Jam 7 udah bangun kalian. Jam 11 close order malam. Malam ya. Tapi teman-teman biasanya kan ada yang nginep di sini, ada yang sampai pagi. Iya. Tapi emang close order jam 11. Asik kalian bekerja sama dalam hal perkopian gini anak-anak milenial. Niatnya itu sebenarnya di sini tuh dulu konsepnya tuh kayak apa ya, pujasera. Jadi teman-teman yang punya usaha, teman-teman yang punya kerjaan, yang punya apa ya, jualan lah, itu bisa ditaruh di depan. Ntar bagi hasil gimana terserah mereka sama punya. Di depan sini. Jadi misalnya mereka mau jualan cilok, dibawa di depan, mau jualan misalnya apa lagi, martabak, nasi goreng, mie ayam bakso itu terserah boleh. Dulu gitu konsepnya. Terus ada juga teman-teman yang mau jualan nasi goreng, ada yang mau jual cilok. Cuman ya kebentur karena pandemi dan mereka juga masih belum yakin paling ya modalnya juga belum cukup jadinya belum dimulai. Tapi udah mulai lumayan banyak sih obrolan omongan sama teman-teman yang mau joinan tempat lah ibaratnya. Ntar paling tinggal patungan buat wifi, patungan buat air PDAM airnya, patungan buat listrik paling Ini itu. PDAM kan? Plus minus sih PDAM. Iya. Bayar air, bayar listrik. Bayar air, bayar listrik, wifi, Terakan. cicilan di mana-mana. Tokennya bunyi nih. Tapi ini kebantu sih listriknya soalnya masih yang Bulanan. 400, Oh. 40. Kan yang kena subsidi, dapat subsidi kan yang 40. Oh iya, Bro. Aku pas zaman itu Program kan corona.
nyari itu kan anunya. Katanya listrik kagak disubsidi. Pas aku di Jalan Kalimantan tuh, belum menyapai KWA-nya. Jadi nggak ada subsidi. Tapi ya nggak apa-apa, orang sendiri tok lampu tok paling Berapa? nggak ada kulkas, nggak ada apa. Ya gitu loh. Hah? Ada sedikit itu kan sama Jaro. Oh gitu. Sampai sekarang masih sekarang belum ada ini obrolan lagi. Tanda-tanda. Iya. Tapi emang ini sih ketumpuk sama kesibukan juga kayaknya. Mungkin. Udah nggak ada waktu buat ketemu juga, terus punya sibuk masing-masingnya juga. Gak tahu apa udah jadi lucu gitu, apa masih dianggap masalah sama Jaro itu atau apa. Tapi emang di umur-umur segitu emang apa ya? Emang fase-fasenya bakal banyak lost kontak sama banyak teman sih. Iya sih, ngerasain itu gak sih? Iya banget itu. Juga gitu loh, circle tuh Mengecil. Ah. Soalnya emang pada akhirnya kita makin tahu makin banyak orang nggak penting buat hidup kita gitu. Ya pentingnya cuma paling buat penikmat status story kita aja, nggak lebih dari buat komen kan juga nggak juga kan. Akhirnya pengen sih meremajakan circle aku tuh. Maksudnya main ke adik-adik gitu kan. Biar ada semangat lama yang tertinggal tuh hidup lagi gitu loh. Karena kalau udah ngerasa circle kita itu gimana, terus udah pada berkeluarga lah, berkesibukan, itu kadang-kadang menyiksa diri kadang-kadang. Aku kapan quarter life crisis tuh pokoknya lagi tren banget misalnya. Ya itu kadang-kadang jadi nyata, kadang-kadang jadi sugesti, kadang-kadang jadi label buat kebenaran. Serba salah sih emang jadi manusia modern tuh. Apa kalau kritik buat manusia modern ya apa? Apa ya? Banyak drama, banyak dramanya sih yang jelas. Jarang kejujuran, banyak ini gimmick-gimmick yang Indonesia darurat membaca, Indonesia darurat menalar. tidak melihat rak buku di sini. Tidak perlu. Tidak semua pengetahuan harus dibaca dengan buku. Karena kehidupan adalah membaca kenyataan. Pelajaran yang paling berharga. Iya, nyantai aja dong, gak usah gitu loh. Nah geser Aku bentar aja nih, gak lama-lama kok. Sekitar berapa ya durasi? Wis cukup lagi. Ya, 34. Engkau berhenti sama ngaruh Sodik. Iya, Sodik mana nih, Pren? Enggak datang loh. Dia menantikan Sodik yang membuat ini loh, riuh-riuh suasana biasanya. Dia di Jeddah. Di Jeddah. Sudah nyambung lagi.